Puji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah di mana kami semua, Tuhan, kumpulkan dari berbagai kota melalui komunitas BCC, dan kami semua bersyukur oleh karena kami tetap satu di dalam Tuhan, tetap memiliki iman, pengharapan, dan kasih yang sama untuk Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan mencintai kami, mengasihi kami, dan memiliki destiny untuk kami. Terima kasih Tuhan, pakai saya hamba-Mu untuk menjadi berkat menyalurkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anakku semua, ya, karena anak saya yang paling kecil usianya sudah 30 tahun lebih, ya. Jadi saya anggap kalian juga putra-putri saya sendiri dan putra-putri dari kerajaan surga, oleh karena Allah itu Bapa yang baik bagi kita. Kemarin saudari kita Natasha memberitahu kepada saya bahwa banyak daripada kita yang masih dalam pergumulan untuk apa sih calling saya, panggilan saya di dalam Tuhan, dan di titik mana Tuhan menempatkan saya sebagai tubuh Kristus, ya. Nah, ini penting supaya kita tahu, dan kalau kita tahu calling kita, panggilan kita, maka kita akan bertekun. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita masih firm bahwa kita ini orang-orang yang tadi disebutkan elita, seperti namanya, yaitu chosen people. Orang yang dipilih, orang yang dipanggil, dan tidak hanya dipilih atau dipanggil, tetapi memiliki destiny di dalam Tuhan yang nanti pada akhir hayat kita puas, kita bangga pernah hidup di bumi ini, karena kita sudah mencapai rancangan destiny Tuhan yang telah digenapi dalam kehidupan kita. Nah, anak-anakku sekalian, malam hari ini saya berbicara tentang titik belok. Ya. Titik belok ini sangat penting karena di titik itulah adanya sebuah tikungan antara kita melanjutkan hidup dengan kemauan kita atau hidup menurut panggilan kita, sehingga kita memenuhi kehendak Tuhan dan destiny Tuhan dalam kehidupan kita. Masing-masing daripada kita yang masih bingung untuk mencari panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara-saudara dan saya yang masih bingung itulah orang-orang yang berada di titik belok. Ya, seperti yang di-sharingkan Natasha mewakili kalian kepada saya, bahwa banyak daripada kita yang masih mencari apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, seolah-olah kita ini berada dalam tikungan atau titik belok. Nah, malam hari ini kita melihat teladan dari Tuhan Yesus sendiri, Juru Selamat kita dan Tuhan kita yang agung, bagaimana dia memenuhi panggilan Bapaknya untuk menjadi penebus. Dan di ayat-ayat yang akan kita baca dan renungkan, kita bisa mengerti, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa ketika kita berada di titik belok itu, di tikungan itu, mari kita mencontoh Tuhan Yesus. Dia lebih mengutamakan kehendak Bapaknya daripada kemauannya dia sendiri. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 22, Lukas pasal 22, ayat 39 sampai 46. Dipersilakan untuk host mungkin bisa menampilkan ayat-ayat ini untuk membantu teman-teman yang lain. Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Ya, sudah ditampilkan. Saya akan bacakan untuk kalian semua.
Lukas 22 ayat 39, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Murid-muridnya juga follow him. Ya. Tetapi kata follow him atau dalam bahasa aslinya akoloteo itu tidak hanya mengikuti, tetapi in the same way with Jesus. Jadi mengikuti dia itu juga bisa diartikan sebagai akoloteo, bahasa aslinya berarti in the same way, di jalan yang sama dengan Yesus. Ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi melainkan bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saya ulangi. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi Yesus mendapati mereka murid-muridnya sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapakah kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Seringkali kita berpikir bahwa penderitaan Tuhan Yesus yang terberat ketika memenuhi karya keselamatan yang dia emban di dunia ini, yaitu di Golgota. Karena di Bukit Golgota itulah dia dihukum mati dengan cara salib, hukuman yang paling keji, paling bengis, karena kesakitan, narapidana, orang yang dihukum menerima hukuman di kayu salib, diperlakukan dengan tidak manusiawi, dihukum sampai mati. Kita berpikir itulah tempat di mana Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang sangat hebat. Ternyata tidak demikian. Karena sejak di Getsemani, yang disebut sebagai tempat di Bukit Zaitun itu, itulah justru penderitaannya Tuhan Yesus yang paling parah. Yang paling menderita sehingga keringatnya atau peluhnya itu mengalami pendarahan yang hebat karena dikatakan peluhnya itu bercampur dengan darah. Seluruh pembuluh-pembuluh darah di bawah kulit pecah karena penderitaan yang tidak terperikan. Penderitaan yang begitu hebat. Nah, menarik untuk kita lihat bahwa di sana dikatakan seperti biasa ia menuju ke Bukit Zaitun di satu tempat yang disebut Getsemani, kita tahu bersama-sama, dan murid-muridnya mengikuti dia. Murid-muridnya berada di jalan yang sama, di tempat yang sama dengan Yesus. Jadi dia ke Getsemani tidak sendirian, tetapi pengikut-pengikutnya di cara yang sama, jalan yang sama, in the same way with Jesus. Nah, dari sini kita mengerti
bahwa ketika kita berada di titik belok, biarlah kita in the same way with Jesus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, kiranya itu menjadi model, menjadi patron, menjadi teladan, menjadi in the same way with Jesus, ya, for us, untuk kita semua. Nah, saudara-saudara, Getsemani itu artinya tempat pemerasan minyak. Karena posisinya di tengah-tengah Bukit Zaitun, tepatnya di lereng bukit itu, ada sebuah taman namanya Getsemani, dan taman itu disediakan penghilangan minyak. Disediakan tempat untuk memeras buah-buah zaitun, diperas sedemikian rupa sehingga menjadi minyak. Jadi minyak zaitun yang kita kenal itu bukanlah hasil tambang, tetapi hasil daripada buah-buah zaitun itu dipencet, ditekan sedemikian rupa, diperas sehingga keluar minyak. Bahasa Aram dari Getsemani adalah Gatsemane. Gatsemane itu memang artinya alat atau tempat pemeras minyak zaitun. Simbolismenya adalah proses penekanan atau penderitaan batin yang sangat dalam dari Tuhan Yesus, seolah-olah dia seperti buah zaitun yang oleh karena penderitaan yang sangat besar itu seperti buah zaitun yang dipencet, diperas, ditekan sedemikian rupa sehingga mengeluarkan minyak. Tanpa diperas, tanpa dipencet, ditekan dengan sesuatu tekanan tertentu, buah zaitun tetaplah menjadi buah. Tidak berarti apa-apa. Tidak bisa dimakan, tidak bisa dikonsumsi, ya. Dia menjadi berguna ketika diperas sedemikian rupa. Disitulah tempat Tuhan Yesus berdoa dengan sangat sedih. Sehingga keringatnya tadi menjadi seperti tetesan darah, dan sambil menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak Allah Bapa, dia berkata begini, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dalam bahasa aslinya itu sangat bagus maknanya. Ya. Perhatikan kembali di ayat yang ke-42, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ayat 42, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jadi makna dari bahasa Yunaninya itu, maknanya ini pilihan. Yang tadi saya sebutkan titik belok itu. Mau memilih kehendak kita manusia, atau seperti Yesus, in the same way with Jesus, kita berkata, melainkan kehendak mula yang terjadi. Kenapa ini sebuah pilihan? Karena memang di hadapan Yesus menjadi sebuah hal yang harus dia tentukan. Milih kehendaknya untuk cawan itu diambil, ya kan? Atau memilih kehendakmu lah Bapa yang terjadi. Saya katakan tadi dalam bahasa aslinya itu menarik. Karena ibaratnya kalau Elita atau teman-teman semua dihadapkan pada pilihan, ternyata satu materi yang ditentukan untuk dipilih, itu ternyata materinya itu usang. Useless, tidak berguna. Sedangkan materi yang satunya yang ditawarkan untuk dipilih itu lebih bagus kualitasnya, lebih berguna, dan lebih mendatangkan keuntungan. Jadi dalam bahasa aslinya itu pilihan antara kehendak
kehendakku yang terjadi atau kehendak Bapa yang terjadi, itu seperti dua barang yang A ini usang, obsolete, ya, dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, sudah kuno, ya, sudah lewat fashionnya, modelnya, begitu ya. Kalau kalian, anak-anakku yang wanita memilih fashion, ya, oh ini sudah kuno, sudah ketinggalan fashionnya, sudah tidak up to date, ya. Jadi tidak perlu dibeli, tidak perlu dipilih. Sedangkan gaun, pakaian yang satunya, ini lagi trendy, ya, lalu berguna, tidak sekedar trendy dalam fashion, tapi berguna dan mendatangkan keuntungan di masa depan. Nah, tentu saja kalau kita dihadapkan pada pilihan itu, kita pasti memilih barang yang B, ya, yang sudah nggak obsolete, tidak kuno, mendatangkan keuntungan, dan berguna. Makanya kita in the same way with Jesus, ketika kita merenungkan dalam kehidupan kita, di titik belok, apakah kita lanjut terus untuk mengikuti kemauan kita, atau belok ke kanan, mengikuti kehendak Bapa, kehendak Tuhan, maka ayo kita pilih yang belok ke kanan itu. Karena itu, satu, tidak obsolete, dua, trendy, ketiga, mendatangkan keuntungan, dan keempat, itu berguna. Makanya Yesus memilih belok kanan, memilih kehendak Bapa. Dan ketika memilih kehendak Bapa, memang menyakitkan untuk daging kita. Untuk dagingnya Yesus, kemanusiaannya Yesus, sangat-sangat menyakitkan. Karena itu ketika dia berbelok ke kanan memilih kehendak Bapa, dengan berkata, biarlah kehendakmu yang terjadi, dia melakukannya dengan berdarah-darah. Tetesan darah yang keluar dari Yesus bukan ketika di Golgota. Memang darahnya mengucur deras di Golgota. Tetapi darah pertama yang menetes ke tanah, justru dia berada di Getsemani. Justru ketika dia lebih memilih belok untuk mengikuti kehendak Bapa, karena itu lebih berguna, lebih mengandung keuntungan, terutama bagi kita. Yesus tahu panggilannya, apa calling dia, destiny dia untuk datang ke dunia ini, dia ngerti betul. Ya, coba saudara perhatikan Yesaya 53 ayat 5 sampai 7. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesaya 53 ayat 5 sampai 7. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia, Yesus, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran, pahala yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kenapa dia memilih belok ke kanan tadi yang saya ilustrasikan untuk mengikuti jalur kehendak Bapa daripada kehendaknya dia, karena itu berguna bagi kita umat yang ditebusnya. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Di salib itulah terjadi pertukaran. Ya. Kita mendapatkan pahala keselamatan yang disebutkan tadi di atas ayat 5 itu, saudara, ya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan, tapi ditukar dengan Yesus yang menanggung hukumannya. Karena dia kepadanya ditimpakan kesalahan-kesalahan kita, kejahatan-kejahatan kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kesakitan yang diderita Yesus
ditukar dengan kesembuhan. Makanya dia tetap firm untuk memilih kehendak Bapaknya dalam menebus kita. Ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jadi ilustrasinya itu Yesus seperti anak domba yang dibantai, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, dan ia tidak membuka mulutnya, tidak protes. Dia tidak mengeluh. Dia tidak membalas caci maki kepada orang-orang yang menghukum dia, yang menjadi algojo di atas kayu salib itu. Dia tetap rela. Dia berdiam diri dan tetap melanjutkan pengorbanannya. Dia tahu calling-nya seperti apa, destiny-nya seperti apa untuk menjadi penebus kita. Sehingga ketika di hadapan Pilatus, Tuhan Yesus berkata begini, Yohanes pasal 18 ayat 37. Injil Yohanes pasal 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, ya, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Ketika Pilatus bertanya untuk memastikan keraguan-raguannya, apakah dia ini raja? Apakah dia ini yang dikatakan oleh kitab nabi-nabi sebagai Mesias, raja penyelamat? Artinya Mesias atau Kristus itu raja yang diurapi, raja yang datang, raja penyelamat. Nah, Yesus tidak mengelak karena dia tahu calling-nya dia sebagai Mesias. Sebagai penggenapan dari Yesaya pasal 53 tadi yang kita baca, ayat 5 sampai 7. Dan dia memenuhinya. Dan ketika dihadapkan kepada pilihan untuk quit, lari, atau tetap menjalani vonis yang dijatuhkan oleh Pilatus untuk dirinya dihukum mati di salib, Yesus tetap berkata, iya, memang aku adalah Mesias yang dinubuatkan itu. Dan untuk itulah aku lahir. Untuk itulah aku datang. Wah, ini keren. Ya. Waktu yang disaringkan oleh Natasha, bahwa kita masih banyak yang bergumul atas panggilan kita, calling kita, destiny kita di muka bumi ini, ayo kita teladani Yesus. Ayo kita in the same way with Jesus. Untuk apa aku lahir? Ya kan? Untuk apa aku datang dalam dunia ini? Buku yang sangat memberkati saya adalah The Purpose Driven Life. The Purpose Driven Life. Yang ditulis oleh Bapak Pendeta Rick Warren. Di situ dikatakan kita semua masing-masing pribadi punya calling, punya panggilan, punya destiny Tuhan yang harus kita genapi. Mother Teresa berkata, tragedi yang terbesar yang dialami oleh manusia bukan peperangan, bukan wabah penyakit, bukan. Tragedi besar yang dialami oleh manusia adalah dia mati dengan tidak tahu apa callingnya, apa destiny-nya hidup di dunia ini. Itu sebuah tragedi. Jadi kalau kita datang di tempat perkuburan, ya, tempat pemakaman, saudara, coba lihat batu-batu nisan yang di hadapan kita, yang banyak ditandai dengan tanda salib artinya dia orang Kristen, orang percaya.
Coba saudara bayangkan, berapa banyak dari mereka yang mati dengan tidak mengetahui callingnya, tidak mengetahui panggilannya, tidak mengetahui tujuannya dia datang ke dunia, dia lahir di dunia, dan lalu dia mati. Sepanjang kehidupannya, dia menghabiskan waktu-waktunya terbuang, tanpa memenuhi calling, tanpa memenuhi tujuan, dan destininya dia diciptakan oleh Tuhan di muka bumi. Saya harapkan anak-anakku semua di BCC Family tidak seperti itu. Mumpung masih muda, mumpung masih dini, ayo kita bertanya pada Tuhan, kita menggumulkan dalam doa-doa kita, Tuhan, apa calling saya? Apa panggilan saya? Apa tujuan saya? Apa destiny saya? Ketika Tuhan menciptakan saya hidup di dunia. Memang itu tidak mudah. Tidak secepat membalik tangan. Saya pun berpuluh-puluh tahun bergumul dalam apa calling saya, tujuan saya, apa karunia saya, apa talenta saya, sehingga saya ini ditebus, dijadikan, dipanggil untuk menjadi orang percaya. Saya menemukannya dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12. Ya. Ini kesaksian saya pribadi, inilah calling saya, talenta saya, karunia saya, yang harus saya penuhi sepanjang kehidupan sebelum saya dipanggil Tuhan. Mendapatkan pahala di surga. Sebelum saya mendapatkan itu, saya harus memenuhi ini. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah Tuhanlah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan ini saudara, pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang kudus. Jadi saya ini ternyata, saya pribadi menemukan, saya ini dipanggil, dijadikan Tuhan untuk memenuhi destiny dan tujuan saya lahir datang ke dunia ini, ternyata untuk menjadi pengajar. Ya. Pengajar yang memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Seperti itu, saudara. Lalu juga Roma pasal 1 Korintus pasal 12 ayat 28. 1 Korintus pasal 12 ayat 28. Ya, saya menemukan dua ayat ini di 1 Korintus 12 dan tadi di Efesus pasal 4. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang. Saya pakai nama saya beberapa orang itu dengan Andreas. Allah telah menetapkan Andreas dalam jemaat. Ya. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga, ini saudara, sebagai pengajar. Jadi Allah telah menetapkan Andreas itu sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan berkata-kata dalam bahasa roh. Yang lainnya, saya memang tidak qualified atau bertalenta di situ. Ya. Tetapi sebagai pengajar, ini saya tahu bahwa ini calling saya, panggilan saya. Dan tujuan Tuhan menempatkan saya di dunia ini sampai saya harus mengakhirinya pada langkah yang terakhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak mudah. Menemukan itu butuh doa, butuh pergumulan. Dan kalau saudara tanya saya, Pak Andreas, calling saya, talenta saya, karunia saya ini apa? Ya maaf, saya tidak tahu. Ya, karena kita harus mencari masing-masing.
karunianya callingnya Elita belum tentu sama dengan Ime, belum tentu sama dengan Ray, Aaron, Billy, dan seterusnya. Karena Allah menetapkan beberapa orang, jadi masing-masing ditempatkan dalam satu tubuh Kristus, masing-masing punya bagian. Di 1 Korintus 12 itu ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi mulut, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, dan seterusnya. Betapa indah dan mulianya, bukan? Kalau masing-masing daripada kita ini menjadi tubuh, organ-organ tubuh yang melengkapi secara utuh. Ya, maka kita bisa berperan masing-masing. Nah, di sini kiranya Tuhan memberkati kita, dan tadi saya sebutkan di awal, kita bisa mendiskusikannya lebih dalam, karena yang berulang-ulang saya sampaikan dari Natasha, saya diberikan sharing bahwa banyak daripada kita yang masih dalam pergumulan tentang panggilan Tuhan, ya, tentang tujuan Tuhan menempatkan kita. Ada sebuah, saya akhiri, ada sebuah kriteria atau sebuah ukuran parameter, ya, sebuah parameter yang sangat penting. Kalau saudara seperti saya, apa sih calling saya? Oh, saya sebagai pengajar, dan saya mendapatkan peneguhan dari ayat itu. Nanti ada konfirmasi, ya, konfirmasi dari murid-murid, dari mahasiswi saya di 2 sekolah tinggi teologi, ya. Mereka berkata, loh Pak, saya baru tahu ini loh Pak. Apa yang Pak Andra sampaikan tadi itu, oh ternyata artinya dalam hermeneutika, tafsirannya di Alkitab itu ternyata seperti ini. Saya baru ngeh ketika Bapak mengajar hal itu. Nah, ini konfirmasi sudah. Oh, berarti benar bahwa talenta saya, calling saya itu memang menjadi pengajar. Ya. Nah, silakan masing-masing bisa sharing atau bisa tanya jawab dalam forum ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Hai BCC family, hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman, you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together! See you soon, BCC family!